Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Wa ma mana'an nasa, dan tidaklah menahan manusia, menahan atau mencegah manusia, ayyuminu, bahwa mereka beriman, id ja'ahumul huda, id tatkala ja'ahum, datang kepada mereka apa yang datang, al-huda, petunjuk, wa yastaghfiru rabbahum, wa yastaghfiru, dan mereka memohon ampun kepada rabbahum, pemelihara mereka, illa, kecuali antatiyahum, bahwa datang kepada mereka sunnatul awwalin, sunnah orang-orang yang awal, sunnahnya orang-orang terdahulu, atau ya'tiyahum, datang kepada mereka al-adzabu, azab, siksa, kubulan, di depan mata, dengan terlihat oleh mata gitu ya, kubulan di depan atau terlihat langsung oleh mata kepala, kubulan di hadapan. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus para utusan. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al mursalina, para utusan, para rasul, illa, kecuali mubasyirin, para pemberi kabar gembira,
Mubasyir, orang-orang yang memberi kabar gembira. Wa mundirin, dan orang-orang yang memberi ancaman, para pengancam. Wa yujadilu, dan membantah. Siapa yang membantah? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, bil batili, dengan kebatilan. Liyudhidu bihil haqqo, liyudhidu, supaya mereka melemahkan, supaya yudhidu, mereka melemahkan, bihi, dengannya, dengan kebatilan itu, al haqqo, kebenaran. Wattakhadhu, dan mereka mengambil, mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, ayat-ayatnya Allah, wa ma undiru, dan apa yang mereka diancam, apa yang diancamkan kepada mereka, huzuan, sebagai perolok-olokan, huzuan, ejaan, perolok-olokan. Allah mengabarkan kedurhakaan orang-orang kafir baik pada masa lalu maupun zaman sekarang. Ya, tidak ada yang menahan orang itu dari beriman. Wa ma mana'an nasa ayyuminu, menahan atau mencegah atau melarang orang-orang itu beriman, idza'ahumul huda, ketika petunjuk datang kepada mereka. Dan tidak juga yastaghfiru rabbahum, mereka memohon ampun kepada Allah, kecuali bahwa akan datang siksaan. Sunnatul awalin itu ya, sunnatul awalin itu kan sunnah orang-orang terdahulu ya, nomor 4 ini ya, maknanya terpaan siksa yang mengenai semuanya dan total bumi hangus tanpa ada yang tersisa. Ini kalau orang-orang terdahulu, kalau mereka maksiat itu dihabiskan oleh Allah sama sekali, tektung. Saya kaumnya Nabi Nuh, ya, kena air banjir besar. Yang selamat ya orang-orang yang beriman saja, yang naik kapal itu. Orang-orang kafir habis semuanya. Bukan cuma orang kafir, makhluk-makhluk yang lain entek kabeh, gitu. Tidak tersisa sama sekali. Gitu. Nabi Hud juga gitu, kaum Ad ya dibasmi habis oleh Allah, tidak tersisa sama sekali. Sama sekali, kecuali Nabi Hud dan orang-orang beriman bersama dia. Nabi Soleh juga gitu, kaum Samud ya, itu juga dihabiskan oleh Allah. Itu sunnahnya orang-orang terdahulu itu seperti itu. Atau azab akan datang pada mereka itu kubulan di hadapan, mereka bisa ngelihat gitu. Ya, kubulan maknanya terlihat langsung dengan mata kepala di hadapan. Waruh dewi gitu. Itu baru mereka mau berhenti dari kekafirannya. Cuman kalau sudah melihat azab gitu kan sudah nggak ada waktu lagi tuh ya, sudah tidak diterima tobatnya, itu sudah melihat azab. Orang-orang kafir itu mendakwakan bahwa mereka tidak akan beriman sampai dipenuhinya tuntutan mereka, ya ini melihat siksa dengan mata kepala. Jadi maksudnya gitu loh, kami tidak akan beriman sampai aku delok dewe nanti akan azabnya seperti apa, saya lihat sendiri, ya saya lihat saya baru mau beriman. Padahal kalau dia sudah melihat itu sudah tidak berguna imannya. Sudah nek gunane lho, wong weruh kan itu sudah weruh. Kita beriman kepada jannah dan nar, itu surga dan neraka itu sekarang ini. Kalau belum lihat, nanti kalau sudah lihat tidak lagi bermanfaat imannya itu. Wong wis weruh itu. Sudah lihat jannah, sudah lihat neraka, ya sudah. Beriman pada waktu itu enek gunane, sudah melihat kok. Justru ketika ini masih ghaib itu kita beriman. Ya, yu'minuna bil ghaib gitu. Belum ada, sekarang diimani. Nah, jenenge iman itu ngoten niku, beriman pada sesuatu yang ghaib. Allah ghaib, kita tidak tahu, tidak bisa lihat, tidak terdata atau terbaca oleh panca indera kita, ya tetap beriman gitu. Itu justru berimannya pada waktu itu sama dengan surga dan neraka.
Tuntutan itu sebagaimana termaktub pada ayat-ayat berikut ini. Ini ada beberapa ayat ya. Yang pertama di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-187. Fa'askit alaina kisafam minas sama'i in kunta minas shadiqin. Fa'askit alaina, maka jatuhkan atas kami. Jatuhkan atas kami apa? Kisafan, potongan, minas sama, dari langit. In kunta minas shadiqin. In, jika kunta adalah kamu Muhammad, minas shadiqin, dari kalangan orang-orang yang benar. Loh Muhammad, kalau kamu memang benar dengan dakwaan kamu itu, karena ada siksa itu, kamu sekarang itu langitnya dicuil itu, tiba kening bumi ini, gitu loh. Mereka maunya gitu. Ya Rasul tidak akan melakukan itu karena memang tidak disuruh oleh Allah kan. Adanya Rasul bisa berbuat begini begitu kan karena diizinkan oleh Allah. Tidak ya tidak. Maka mereka tambah-tambah. Nyatanya tidak bisa kan. Kita minta gitu aja nggak bisa lah, itu tuntutan mereka seperti itu. Atau di surat Al-Ankabut ini ayat 29, i'tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kamu dengan azab Allah itu. Datangkan sekarang itu siksa Allah itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. I'tina, datanglah pada kami bi adzabillah, dengan siksa Allah. In kunta minas shadiqin. Atau di surat Al-Anfal, surat yang ke berapa? 8 ya. Ayat yang ke-32 ini. Allahumma in kana hadza huwal haqq. Ya Allah, jika ini benar, in kana hadza huwal haqq min indika, dari hadapanmu, fa'amtir alaihim hijaratan minas sama. Itu jatuhkan atas mereka itu batu-batu dari langit. Awi tina bi adzabin alim, atau datangkan pada kami itu siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, adzabin alim. Itu mereka mengatakan, ya Allah, ini kalau Al-Quran ini benar ya Allah, sekarang turunkan hujankan, berilah hujan batu dari langit, nah, gitu, atau berilah azab itu. Nah ini ketidaktahuan mereka sebenarnya ya. Loh, kalau Allah menghendaki betul lah mereka habis nanti. Padahal Allah tidak menghendaki gitu. Khusus umat Muhammad itu, umat kita, umat Nabi ini, kita sekalian ini termasuk khusus umat Muhammad itu nah Allah sudah mengangkat azab bumi hangus tadi, sudah dihabiskan, sudah diangkat oleh Allah. Jadi sekarang ini nggak ada azab bumi hangus, itu nggak ada. Makanya itu salah satu tafsiran itu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di surat Al-Anbiya ya, ayat 107 itu. Al-Anbiya itu surat yang ke-21 ayat 107 kan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu maksudnya adalah ketika Nabi diutus, orang-orang kafir itu tidak lagi dihabisi dengan azab bumi hangus itu. Entek kabeh, enggak ada lagi itu. Diangkat oleh Allah ada bumi hangus itu. Itu wujud rahmatan lil alamin untuk orang-orang kafir gitu. Jadi kadang-kadang orang salah memahami kan, dikira Islam itu agama rahmatan lil alamin, padahal bukan gitu. Diutusnya Muhammad itu jadi rahmatan lil alamin. Lah Muhammad kan membawa Islam, iya, tapi bukan Islamnya itu bukan, tapi pengutusan Nabi itu loh. Karena rahmatan lil alamin itu mengenai orang-orang beriman, orang-orang kafir, binatang-binatang itu semua dapat gitu. Jadi tidak hanya orang beriman. Nek orang beriman dia akan dapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Nek orang kafir dapat kebaikannya apa? Tidak dibasmi, tidak disiksa dengan azab bumi hangus tadi. Istiqsal istilahnya dalam bahasa Arab itu. Azabul istiqsal, azab yang menghabisi semuanya itu. Kayak Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud gitu kan. Entek kabeh, tersisa 11 itu. Nah ini ya, ini perlu kita ketahui. Jadi jangan salah memahami itu rahmatan lil alamin. Nah ini diminta untuk jatuhkan potongan dari langit, datangkan kami siksa Allah hujani batu, ini juga sama. Mereka tidak tahu bahwa kalau itu terjadi, ya sudah mereka habis tak itu.
Sudah, lalu kita lihat ayat berikutnya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirina. Ini ya, tidaklah kami utus para rasul itu kecuali memberi kabar gembira, orang-orang yang memberi kabar gembira, mubasyir wa mundhirin, dan pengancam, memberi ancaman. Terus orang-orang kafir itu membantah, yujadil, membantah. Siapa yang membantah? Alladzina kafaru, membantahnya dengan batil, bil batili, untuk melemahkan kebenaran. Jadi liyudhidu ini maknanya upaya mereka melemahkan, supaya mereka melemahkan, ya, bukan upaya, supaya yudhidu, mereka melemahkan. Yang dimaksud dengan al-haq atau kebenaran pada ayat 56 ini adalah kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Itu dilemahkan oleh mereka, maunya begitu tapi gagal kan. Upaya mereka melemahkan kebenaran itu gagal karena hak tidak terkalahkan oleh batil gitu. Tentang tugas Rasul memberi kabar gembira dan ancaman itu nanti ada beberapa ayat yang lain ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang mau beriman, beramal soleh akan mendapatkan jannah, mendapatkan kesenangan di akhirat. Itu kabar gembiranya, itu bukan di dunia loh ya, bukan. Terus ancaman apa? Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, yang kafir pada ayat Allah akan disiksa di neraka. Itu ancamannya begitu. Baik tabsyir, kabar gembira, maupun inzar, ancaman, dua-duanya itu sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat, bukan sekarang ini. Makanya kalau orang sekarang ngikuti kelakuan orang-orang kafir zaman dulu ya, nanti nyatanya aku kafir pada Allah ini ya tambah sugih, tambah kuat gitu ya, kan gitu kan. Lah memang bukan di dunia ini kok. Bukan, dan kita jawab, memang orang yang dunia kok, itu ancamannya di akhirat gitu loh. Aku percaya akhirat, ya apa-apa, nggak apa-apa. Nanti juga percaya dialami tenan gitu loh ya. Nah, kita yakin akan ada kampung akhirat, akan ada balasan di akhirat, kita percaya, kita yakin. Mereka nggak percaya, nggak apa-apa. Mereka di sini tambah apa, sombong, loyo. Aku tambah kafir, aku tambah sugih, tambah kafir, aku tambah kekuasaan, tambah akeh gitu ya. Disebut-sebut sebagai zaman dulu ya, menteri segala urusan yang apa-apa sing nyekel dhek gitu. Berarti menteri-menteri liyane tugasnya siloro, ada tugasnya nek 17 apa pirang likur gitu kan. Lah ya itu ya aku nyatane orang Islam ya iso kaya ngene. Lah ya memang iya kok. Lah zaman dulu Firaun itu kayak apa itu? Firaun Korun itu tambah kafir, tambah kaya, tambah kuasa kan gitu kan. Memang begitu, itu di dunia seperti itu. Makanya ini kabar gembiranya dan ancamannya itu adanya di akhirat, bukan di dunia, gitu ya. Lah kita juga gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Jangan mengharapkan sesuatu terjadi di dunia, enggak. Akhirat semuanya, itu balasan itu di akhirat. Intinya kampung balasan, ya, darul jaza itu akhirat, bukan dunia. Di dunia kadang-kadang ada balasannya, iya memang kadang-kadang ada, tapi tidak selalu gitu loh. Namanya kadang-kadang, okay. Tidak selalu ada balasannya, tapi yang jelas ada itu di akhirat. Orang-orang kafir itu, misalnya mereka dapat keburukan di dunia sini, itu cuman ekstra, cuman bonus gitu loh, tidak ngurangi balasan di akhirat, itu tetap disiksa di akhirat gitu. Baliknya orang-orang beriman, kalau dapatkan kebahagiaan di dunia itu ya cuman bonus saja, tidak mengurangi kebahagiaan dia di akhirat gitu ya. Yang terjadi seperti itu. Orang-orang kafir nomor 8 ya. Orang-orang kafir menjadikan mukjizat dan ancaman para rasul sebagai bahan olok-olok dan objek ejaan. Wa takhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Huzwan itu olok-olokan, ejaan. Ini adalah bentuk pendustaan yang paling berat. Pendustaan apa itu? Ya mendustakan
ayat-ayat Allah, mendustakan ancaman Allah gitu. Ora percaya di nyatane ora eneng. Aku tetap kayak gini. Zaman dulu Rasulullah juga gitu kan. Mana kalau Muhammad tuh bener, wah ini saya dia akan jadi orang kaya, dia akan kuasa itu kan enggak, malah terusir dari Mekah, harus pergi ke Madinah, harus mengalami perang dan kalah juga di perang Uhud itu kan ya. Kayak gitu kok mengatakan yang bener. Ya jawabannya tadi loh, ini di dunia emang seperti ini, gonta-ganti, sok kalah sok menang biasa, tapi di akhirat enggak. Di akhirat adanya orang beriman akan di atas, akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang kafir akan disiksa. Kalau mereka memaksakan nanti saya kene-kene, lah kita jawab orang memang orang yang kene kok, somben gitu. Pas dunia gue ngapusi ya, kena percaya ya wes gitu, jangan enak lah ya. Namanya orang ora percaya itu, dia apa-apa kayak ora percaya ya. Gitu loh, namanya enggak percaya kok. Misalnya loh ya, misalnya Nabi itu bisa datangkan betul, itu tuh enggak percaya mereka itu. Loh gitu. Allah lebih tahu kan, Allah lebih tahu keadaan orang-orang itu, makanya enggak ada gunanya dilayani gitu. Pelajaran dari ayat, orang yang beriman meyakini kebenaran ajaran Islam tanpa perlu bukti. Ini penting ini. Kadang-kadang orang nanti bukti nih, orang eneng nih, nanti bukti nih. Tidak selalu ada buktinya kok, tidak selalu gitu loh. Kadang-kadang kelihatan ya boleh, tapi tidak selalu. Jangan dijibne gitu loh ya. Bukan bukti ini berarti keliru, oh enggak. Kalau dari Allah terbukti tidak terbukti itu benar gitu. Kalau orang beriman yakin hal yang seperti itu sehingga nggak ada masalah. Orang nggak percaya, ya orang silahkan nggak percaya. Nah aku percaya kok. Gitu. Misalnya nih, andai kata para ahli sekarang, para dokter sekarang itu tidak menemukan bahwa kurma itu kalau orang buko pakai kurma lagi. Kurma basah dulu, kalau ada ya kurma kering. Nah, di Indonesia ini angel kurma basah ya, rutop itu kan susah ya. Soalnya kalau beli itu kan kadang-kadang ada orang pasar mata kan ada sekarang akhirnya itu sudah banyak orang jual rutop itu. Pakai itu mengapa kok itu kok tidak yang lain, tapi kok gitu kan terbukti kan, kemudian dokter ahli-ahli gizi oh itu karena kandungan ini. Andai kata itu tidak terbukti gitu, itu terbaik itu orang Nabi kok begitulah ya. Terbukti tidak terbukti nggak masalah, yang penting Nabi kayak gitu itu baik, itu saja. Kalau kita yakin seperti itu ya, walaupun kalau diilmiahkan itu raiso ilmiahnya apa orang ngerti aku Nabi ngono ya berarti apa gitu ya. Dan yang lain-lainnya nanti juga makan ngomong tangan tangan kiwo gitu kan, tangan kiwo kan jane ya bisa digumaam, mungkin sekarang belum terbukti ya atau belum ada yang meneliti itu ngomong kok kanan kok tidak kiri saja kan gitu, atau mengapa kok tidak dua-duanya, mengapa kok tangan kanan. Kita kan taunya Rasul menyuruh gitu, dan kalau pakai tangan kiri itu koyok setan gitu kan, kita taunya gitu dari Rasulullah. Nah ya sudah itu saja, itu yang kita yakini seperti itu. Enak terbukti secara medis apa enggak orang urusan, terbukti ya oleh orang ya ora apa-apa, ini benar gitu loh. Jadi tidak mendasarkan pada bukti konkretnya, artinya iki piye to kok ngene iki, misalnya ora ketemu ya ora apa-apa. Diteliti sih boleh saja, tapi nggak ketemu jangan lantas kafir, jangan gitu loh. Kalau gitu ya namanya orang kafir, bukan orang beriman. Maka orang beriman itu meyakini kebenaran ajaran Islam tanpa perlu bukti. Tidak terbukti juga nggak apa-apa, tetap diyakini itu benar gitu loh. Nah, kemudian orang yang pada dasarnya menolak kebenaran lain itu tetap saja tidak mau beriman. Memang dasarnya nggak mau. Walaupun melihat mukjizat dan tanda kekuasaan Allah, tetap saja berpaling tidak beriman gitu. Walaupun didatangkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, datangkan kabeh gitu ya, apa yang mereka minta itu datangkan semuanya, itu tidak beriman. Memang dasarnya nggak beriman. Jadi permintaan untuk turunnya siksa azab itu jane mung helah, alasan gitu loh ya, alasan padune moh gitu. Nah, zaman kita dulu sekolah itu SMA itu ngaji dapat SMA kita ngaji juga itu
ngejaki wong ngaji gitu, nek memang jatahe gelem ya gampang. Ngaji gelem-gelem gitu. Cocok kan mau ngaji Quran, ngaji hadis gelem. Ini nek jatahe moh itu, mbok diapa-apake ya moh itu. Tak jajake sik yo, jajake sik nang kantin. Sekolah ada kantin. Lo baru ngaji. Jajake ini gelem ngaji ni moh itu. Loh itu apa? Memang begitu. Dijak gitu ya moh, namanya moh itu. Diapa-apake moh gitu. Jak ngaji, ngaji yo, sampai besok ngaji ning gerobakan ngono gitu. Nek wonge megah gitu ya. Lah mbok diampiri wis emoh tetepan gitu. Waduh, aku tak mlaku kesel, ya tak ampiri. Gonjengen Pak Pit, aku nggo Pit aku gonjenge piye? Mau aku nek Pak Pit iki pegel-pegel linu-linu aku. Tak mau motor, gonjenge motor. Aku motornya masuk angin aku. Alasan wae gitu, megah. Ada saja alasannya gitu. Tapi kalau jatahe gelem, mbok ora kon mlaku gelem gitu. Datang mau gitu. Itu kan gitu tuh ya. Maka kita harus istilahnya Pak lapang dada itu. Memang ini orangnya enggak mau. Tetap kita ajak tapi nek ora gelem ya wis, enggak apa-apa. Itu masalahnya masalah hati kok ya. Enggak tidak bisa kita menguasai hati orang itu enggak bisa. Ya sudah ngejak saja kita. Ditolak ya sudah enggak apa-apa. Maka di sini ya walaupun melihat mukjizat dan tanda kekuasaan Allah tetap saja berpaling dan enggan beriman. Tetap saja begitu, tidak akan ada perubahan. Nah kita tahunya nek wis dilakoni to nggih. Wong belum kan tidak bisa kita dipal. Wong itu sih potongan wong kafir ya, jangan gitulah. Itu tidak baik gitu. Kalau seorang dai dia harus tetap berharap bahwa yang tidak diajak itu mau. Yang dijak itu gelem, walaupun cita ra gelem ya apa-apa. Yang penting aku tahu ngejak. Hawa nafsu manusia membawanya menuju keadaan sesat dan tak masuk akal, sebagaimana orang kafir yang meminta siksa total tanpa tersisa. Loh jika itu dipenuhi maka dia juga akan mati. Kan gitu tuh, awitina bi adzabin alim, datangkan sekarang siksa yang pedih itu mana itu. Dan itu dipenuhi oleh Allah. Ya mereka hancur. Ada ayat itu ya. Walau yu'ajjilullahu syarra istijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajalum. Saya belum tahu apa ada di ayat-ayat kaitan apa enggak itu ya. Yu'ajjilullah istijalahum bil khair. Yu'ajjilullah. Ini ya di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat ke-11. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khair. Kalau Allah menyegerakan untuk manusia itu asyarra, keburukan. Istijalahum bil khair, istijal mereka, minta disegerakannya mereka bil khair dengan kebaikan. Laku dia ilaihim, sungguh dihabisi, ditetapkan dihabisi ilaihim pada mereka ajaluhum, ajal mereka, ditunaikan pada mereka ajal mereka. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Maka kita tinggalkan, nadharu, kita tinggalkan alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang kami yang bukan Allah, kami tinggalkan orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, fi tughyanihim, dalam kedurhakaan mereka, ya'mahun, mereka bingung dalam kedurhakaan. Maksudnya begini, kalau mereka minta disegerakan kebaikan, itu Allah memberikan kadang-kadang. Tapi kalau minta disegerakan keburukan, ya Allah siksa sekarang. Loh kalau dipenuhi oleh Allah ya mereka habis, entek tenan itu, kayak Nabi Nuh itu, entek sama sekali, enggak ada yang tersisa kecuali orang-orang beriman saja. Gitu. Yang orang-orang kafir ini habis sama sekali. Nah itu kan permintaan tidak masuk akal loh. Masuk jaluk awake dhewe dientek gitu kan, ya nggak masuk akal kan gitu. Kalau dipenuhi oleh Allah terus piye gitu, kan gitu tuh. Makanya kadang-kadang hawa nafsu itu begitu. Kene nek orang Muhammad bener saiki kene tiba nek kene siksane, dia tak tandangane kene tak adepane kene. Ora iso dihadapi kalau Allah mendatangkan siksa yang istisol itu. Sekuat apapun manusia nggak bisa menghadapi. Di dunia ini saja ya,
ada bencana kayak banjir kemarin itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu mengatasi juga susah, berat kan ya, artinya menyelamatkan orang aja susah, menyelamatkan barang-barang juga nggak bisa. Itu baru segitu, artinya bencana ya, bencana seperti itu. Nah sekarang sak dunia disiksa oleh Allah gitu lah ya, saya mau selamat siapa, nggak ada, entek kabeh loh kan gitu ya. Maka permintaan itu tidak masuk akal untuk dipenuhi. Nah, dipenuhi mereka juga hancur. Yang keempat, di antara tugas para rasul adalah menyampaikan kabar gembira berupa surga untuk orang-orang yang beriman dan menyampaikan ancaman berupa neraka ya untuk orang-orang yang kafir. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin, memberi kabar gembira dan pengancam. Rasul itu tugasnya itu al-mubasyir wa mundzir. Oleh karenanya tugas para pewaris nabi dan rasul, yakni ulama warasatul anbiya, warasah itu para pewaris anbiya, para nabi, juga menyampaikan berita gembira dan ancaman. Sama kita yang ikut menyampaikan ini juga sama, yang kita sampaikan itu kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau berbuat baik berupa jannah, kabar gembira itu senang di akhirat nanti. Kabar ancamannya apa? Nek kafir, tidak mau percaya, melanggar aturan Allah, durhaka, mlebu neraka, siksa ning neraka. Itu isi dakwah itu gitu, kabar gembira dan ancaman. Cuma kalau di awal-awal kita jangan memberi ancaman dulu. Misalnya orang-orang wedi nggih, dikasih kabar gembira dulu, mereka biar seneng gitu loh nggih. Dakwah pada orang-orang dikandani, lho kamu jenengan ngeten iki, lakone ngeten iki ganjarane semanten. Bener, memang ada janji seperti itu. Bukan kita ngarang, enggak. Quran mengatakan gitu atau hadis mengatakan begitu, gitu ya. Sehingga orang-orang tetap tertarik untuk beramal gitu. Dulu sekian puluh tahun yang lalu itu, waktu di awal-awal di Jogja itu ya, jadi saya di desa gitu, di desa kebetulan ada subuh gitu, habis subuh saya ngisi kultum gitu, naik kultum subuh, ngulang ngaji gitu di masjid. Terus saya sampaikan tentang keutamaan ini, kalau orang baca ini pahalanya sekian, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu kan ya, pahalanya sekian dihapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan gitu kan. Itu ada ibu-ibu gitu takok gitu, jadi sudah pulang terus takok lewat istri saya waktu itu, tolong tanyakan lagi mbak, kemarin tuh unine piye dongane gitu, dengar tapi lali itu dongane, tolong ditulis ke. Berarti kan tertarik ya. Jadi belum pernah dengar bahwa ada donga kayak gitu tuh, ada zikir kayak gitu yang utamanya kayak gini loh. Itu kan penting disampaikan. Kalau kita di desa-desa nih, ulang di desa-desa di pelosok-pelosok tanah, jangan bicara ancaman dulu, kita bicara kabar gembira saja dulu gitu loh. Nah, supaya mereka tertarik untuk beramal, mungkin gelem ngamal, ganjarannya kayak wong sholat jamaah di masjid, ganjarannya iki, utamanya ini kan gitu kan. Jadi seneng sholat jamaah di masjid gitu ya. Tidak diancam, pedisi saat durunge nglakoni gitu ya. Tapi nanti kalau sudah jalan nanti juga disampaikan ancaman, sampaikan juga. Tapi nanti kan, yang jelas sekarang ini disampaikan yang menyenangkan dulu, kabar gembira dulu. Sudah, kita beralih ke ayat kaitan. Soalnya kalau ada pertanyaan, kalau ada monggo, sebelum ke ayat kaitan barangkali ada pertanyaan. Tidak ada nggih? Ayat kaitan yang pertama tentang sunnah orang-orang terdahulu. Ada sunnatul awalin, surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-13. Al-Hijr 15-13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Ini ya, mereka tidak akan beriman dengannya, dengan dakwah Islam ini, dengan Rasulullah SAW. Wa qad khalat sunnatul awwalin, padahal sudah lewat, sudah berlalu sunnatul awwalin, sunnahnya orang-orang terdahulu. Apa itu?
Ya tadi, kalau maksiat kafir disiksa. Nah, cuman khusus umat Nabi Muhammad SAW memang tidak ada siksa yang sifatnya istisol. Ada siksa-siksa ada, tapi tidak menghabisi seluruhnya gitu loh. Kayak perang Badar itu kan jadi siksa bagi orang-orang kafir. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati, banyak kan ya tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati pada waktu itu sampai 70 orang. Nah, Abu Lahab tidak mati di situ, tapi mati juga tapi di Mekah ya. Karena dia tidak ikut perang Badar. Nah, itu jadi azab, tapi tidak habis sama sekali. Masih ada orang-orang yang lainnya yang kemudian ikut perang Uhud itu ya, itu kan orang-orang kafir juga masih banyak tokoh-tokohnya. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-213. Baqarah ayat 213. 17 belumnya ya. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Karena nasu ummatan wahidah, manusia itu satu umat saja, umatan wahidah. Faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, para nabi itu mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirin dan memberi ancaman, pengancam. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka itu al-kitab, kitab sama para nabi itu ya, bil haqqi dengan hak dan kebenaran, liyahkuma bainan nas, agar dia menghukumi di antara manusia fi makhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan padanya, ditetapkan hukum pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya illa kecuali alladzina utuhu, orang-orang yang telah diberi kitab itu. Mim ba'di ma ja'atumul bayyinah, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Mengapa kok mereka berselisih? Itu karena baghyan bainahum. Baghyan itu kedurhakaan, kedengkian bainahum, di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman lima ikhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan padanya, minal haqqi, berupa kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah itu menunjuki orang yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, menuju ke jalan yang lurus. Ini ada kata-kata ini tadi ya, Allah mengutus para nabi itu sebagai mubasyir, memberi kabar gembira, wa mundhir, dan memberi ancaman. Mubasyirina wa mundhirin. Terus kaitan dengan ayat ini kan menerangkan Al-Quran supaya menjadikan itu sebagai hukum di antara manusia yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih. Orang-orang Nasrani merasa, saya benar dengan Injil saya, orang yang itu juga gitu kan. Padahal semuanya itu ya benar, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi anggaplah Taurat dan Injilnya itu masih yang asli gitu ya. Ketika Nabi datang itu sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku Al-Quran. Zamannya zaman Quran itu sudah dihapus, mereka itu dihapuskan, waktunya tidak berlaku lagi. Sekarang ganti dengan Quran. Maka kalau mereka mau beriman ya masuk Islam, tapi kalau enggak ya berarti mereka kafir. Kafir ahli kitab itu tadi, kalau kita seperti itu, tetap dengan kitabnya, tidak mau pindah kepada Islam, itu namanya kafir ahli kitab. Kalau mukmin ahli kitab
orang mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Allah dan pada Rasulullah. Lalu surat An-Nisa ayat 165. Surat An-Nisa 165. Ini pokoknya dari 164 mestinya ya. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Teman dari 163 ini ya. Ulangi 163 ya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Inna auhayna, sesungguhnya kami wahyukan. Kami ini wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan, kami Allah gitu. Bagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi sesudah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Asbat itu anak keturunannya, Yaqub dan anak turunannya. Nanti kan ada Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, itu ya macam-macam itu. Terus wa Isa wa Ayub, ada lagi ya. Wa Isa dan Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ini nama-nama nabi itu ya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa ataina Dawuda zaburo, dan kami berikan kepada Dawud, Nabi Dawud itu apa? Zabur, kitab suci yang namanya Zabur. Wa rusulan, dan para rasul yang qad qasasnahum 'alaika, yang kami ceritakan kepada kamu. Kami Allah ceritakan mereka itu kepada kamu wahai Muhammad min qablu, dari sebelumnya. Wa rusulan, dan rasul-rasul, para rasul yang lam naqsushum 'alaika, kami tidak menceritakan mereka kepadamu. Dari sini kita dapati jumlah rasul itu enggak cuma selawe itu, enggak gitu loh. Tapi royombo gitu. Banyak. Lah berapa? Lah Allah enggak menceritakan, masa kita tahu gitu. Lam naqsushum tuh ya. Allah tidak menceritakan. Yang diceritakan itu 25 itu, tapi yang tidak diceritakan kita tidak tahu berapa gitu. Rasul loh ya. Karena Allah mengatakan gitu, lam naqsushum 'alaika, kami Allah tidak menceritakannya kepadamu. Ingsun Allah ora paring cerita dumateng sira Muhammad itu. Lah nek Allah tidak ceritakan, masa kita tahu? Nabi aja enggak tahu, gitu tuh ya. Terus wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi Nabi Musa itu betul-betul mendengar suaranya Allah, betul-betul mendengar. Kayak kamu yang apa suaranya embo, tapi Nabi Musa mendengar. Dia bicara langsung tanpa melalui malaikat gitu, langsung berbicara dengan Allah, Nabi Musa itu. Terus yang pokok yang kita bahas di sini adalah ini rusulan, para rasul yang mubasyirin wa mundzirin. Jadi para rasul tadi itu dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa ini kan ya, itu ya fungsinya atau kerjaannya itu memberi kabar gembira dan mengancam, memberi ancaman. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada hujah untuk manusia atas Allah. Hujah gimana toh? Nanti mereka akan bantah itu. Bantah, ya Allah, enggak ada rasul enggak pernah menyampaikan kabar gembira gitu. Dibantah oleh Allah, ada ini rasul tak utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada kamu, tapi kamu enggak mau terima. Kamu sampaikan ancaman tapi kamu enggak mau, takut, tetap ngeyel wae. Kan gitu tak? ada hujahnya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha gagah, maha
bijaksana. Itu lho, ono dene kaya wonten mawon nggih. Itu nanti Nabi Musa itu dibantah loh oleh Bani Israil. Itu. Hadisnya di Sahih Bukhari itu kan dibantah. Mana Musa itu enggak datang pada kami ya Allah. Dia enggak dakwah pada kami itu. Wah, kami jadi sesat gini gara-gara Musa enggak dakwah. Nah, terus Nabi Musa tingak-tinguk ya. Piye ya aku dimakari sama Bani Israil. Tekan akhirnya tuh loh masih makar mereka itu. Terus apa? Kita artinya orang-orang beriman dari kalangan umat Rasul itu bersaksi, ya Allah kami umat Muhammad SAW bersaksi bahwa Musa telah menyampaikan dakwahnya. Lalu orang-orang ngomong, loh gue uripmu kapan kok iso ngerti gue ya, gitu. Maka umat Muhammad menjawab, loh kami baca Al-Quran menerangkan itu, gitu loh. Menerangkan bahwa Nabi Musa itu berdakwah pada kaumnya, cuman kaumnya banyak yang nolak gitu kan. Nanti kita jadi saksi gitu, jadi saksi bahwa bohong itu Bani Israil itu. Bani Israil itu jadi dakwai Musa. Neng gue ora gelem melu gitu aja kan. Nah, itulah ya. Jadi saksi itu seperti itu. Surat Al-An'am ayat ke-48. Al-An'am surat yang ke-6. Ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysirina wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al mursalina, para utusan, para rasul itu illa kecuali mubasysyirin, para pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan para pengancam, penyampaian ancaman. Faman amana wa aslaha, maka barang siapa yang beriman dan memperbaiki diri, melakukan islah, memperbaiki amalan, memperbaiki diri, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ora wedi, ora sedih nanti di akhirat ya, kalau mereka beriman dan islah, memperbaiki dirinya. Salah satu kelakuan orang kafir adalah mengolok-olok Al-Quran dan dakwah Islam. Kita lihat surat Al-Ma'idah ayat 57, 58. Al-Ma'idah surat yang kelima ayat ke-57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wong-wong kang padha iman. La tattakhidu, janganlah kalian menjadikan alladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban, orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai olok-olok dan permainan. Diolok-olok, dianggap permainan saja. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Dulu kayak Ahok tuh ya, katakan apa itu dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51, itu kan ngolok-olok itu ya. Wal kufar, dan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai kekasih-kekasih, pemimpin-pemimpin, teman-teman dekat, aulia, teman dekat, pemimpin, kekasih. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian itu orang-orang yang beriman. Nah, mereka dengan ayat-ayat Allah melecehkan. Nah, kok dijadikan pemimpin itu ya aneh tuh ya. Monggo silakan. Apa kuwi kudungan ngono apa kuwi? Malah dimarahi sumuk-sumukan, nyumuk-nyumuki wae. Loh, orang-orang itu, orang-orang ahli kitab ngomong gitu atau orang-orang kafir ngomong gitu. Malah jadikan sebagai teman dekat. Kancane dhewe kanca apik ya, jangan tuh. Wis ngerti Israel kayak gitu loh. Orang-orang itu malah menjadikan teman dekat Israel. Ora kok, ora Israel, ya ora ning Amerika ya kancane gitu. Ya siapa? Donald Trump misalnya gitu. Ki anu ki kanca akrab saya lho, kanca akrabmu wong kuwi bolone Israel kok, kan gitu ta ya.
Ya harusnya sama, kedudukannya disamakan. Urusan kalau itu. Dan yang dagang butuh sama Amerika ya butuh saja, dagang saja, tapi tidak jadikan mereka sebagai teman dekat, enggak. Oh, jelas-jelas mereka itu melecehkan saudara-saudara kita bukan cuma melecehkan ya, mendolimi, menghabisi, bahkan membunuh saudara kita di Palestina sana, gitu loh ya. Jadi jangan dipek-pek ojo, jadikan teman dekat, jangan. Nah, dol tinuku ya oleh wae nek dol tinuku lho. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya Israel sedang perang seperti kemarin itu dengan Palestina. Lalu kita menjual minyak ke sana itu kesalahan itu, nggak boleh harusnya. Kedua ngewangi tau ya. Ini aku dodol, iya dodol. Ini minyak itu kok tinggu isi bahan bakar tank, isi bahan bakar pesawat, terus tinggu ngebomi saudara kita. Oh, jangan. Kita kalau perang nggak boleh gitu, nggak boleh membantu musuh kita, nggak boleh walaupun dengan jual beli, nggak boleh itu, begitu loh ya. Itu harus tegas seperti itu. Nah, iya lah, itu ditakehi, ya itu tadi masalahnya. Kalau gitu jadinya kita tidak membantu saudara kita, membiarkan mereka terdolimi, tersiksa atau terbunuhi. Ayat 58. Wa idza nataitum ila sholati, dan ketika kalian menyeru mereka untuk sholat, ittakhaduha huzuwan wa la'iban, mereka menjadikannya sebagai perolok-olokan, sebagai permainan. Segur tinggu dulanan wae salate itu. Dari kafi annahum qaumul la yaqilun, yang demikian itu karena mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal. Jadi kalau yang terjadi nanti apapun ajaran Islam itu mereka dilecehkan, katanya Islam itu membuat orang-orang perempuan terbelakang karena begini-begini. Nyatanya loh zaman Nabi itu orang-orang perempuan yang pintar-pintar ya banyak, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada orang-orang lain cerdas-cerdas, pintar-pintar, terkenal. Mereka belajar kepada Aisyah, belajar pada Ummu Salamah. Para sahabatnya gitu tuh. Nabi wafat, takokin yang garwani Nabi. Dulu Nabi kalau gini gimana, wahai Ummul Mukminin, kan? Itu bukti bahwa perempuan-perempuan di masa Rasulullah itu juga menapaki ilmu yang sedemikian tinggi gitu loh ya. Jadi salah, mereka menuduh Islam itu mengekang perempuan, jadi tidak bisa mendapat ilmu yang lebih tinggi. Salah itu. Justru enggak, malah justru mendukung itu aktivitas keilmuan setinggi mungkin gitu ya. Nah, mereka maunya bukan itu sebenarnya, maunya perempuan-perempuan itu disuruh membuka auratnya gitu loh ya, ikuti barat membuka aurat. Nah itu ya tidak, kita menjaga itu. Tapi kalau untuk hak-hak ilmiah, hak-hak ekonomi, hak yang lain enggak kok, boleh kok itu. Tidak pernah ada larangan kan. Perempuan jualan ya boleh, perempuan jadi guru, jadi profesor ya boleh, malah bagus, baik kan ya. Itu begitu. Jadi jangan kemudian kita mau termakan oleh propaganda mereka, katanya dituduh begini dan begitu. Ya tuduh saja, cuman tidak begitu yang seharusnya yang terjadi sebenarnya. Al-Kahfi ayat 106. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 106. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dzalika, yang demikian itu jazaa'u, ini sebenarnya ayat panjang ya, ayat rangkaian ayatnya. Tapi ini bagian akhirnya gini, itu adalah balasan bagi mereka jahanam. Balasan untuk mereka itu jahanam bima kafaru, dengan sebab mereka kafir, bima kafaru wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayat-ayatku wa rusuli, dan utusanku, rasul-rasulku itu huzuan, sebagai perolok-olokan. Jadi bahan olok-olok ayat Allah dan rasul-rasul Allah, jadi bahan olok-olokan mereka. Itu kelakuan orang-orang kafir yang diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya ini nanti ya. Dari ini afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu min duni ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula, atau dari sini bahkan wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina ardo, dan seterusnya ini. Kita lihat hadis kaitannya, waktunya sudah hampir habis. Kita lihat hadis kaitan
Ini tugas pendakwah atau dai untuk memberi kabar gembira. Ini ada di hadis Sahih Bukhari, Kitabul Jihad Wasir, Al Jihadu Wasir, hadis ke-3038. Hadasana Yahya qala hadasana Waqi qala an Syu'bata qala an Sa'id bin Abi Burdata, dari Sa'id bin Abi Burdah, an abihi an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya, bapaknya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW ba'atha Mu'adzan, mengutus Mu'ad bin Jabal itu ya, Mu'ad wa Aba Musa, dan Abu Musa, mengutus sahabat bernama Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa ilal Yaman, ke Yaman. Yaman itu kan sebelah selatannya Mekah Madinah ya, bagian sebelah selatannya Mekah lah. Madinah lebih utara lagi. Kala Nabi bersabda, ini mau mengirim utusan terus pesen gitu loh ya, dipeseni. Misalnya apa? Yasiro wala tu'asiro, berilah kemudahan, jangan kalian bikin sulit. Ojo digaya angel, gaya gampang wae. Yasiro, kalian berdua bikinlah mudah. Wala tu'asiro, jangan bikin susah gitu. Nyimpang sedikit gitu. Lah orang-orang itu, sebagian orang itu pejabat itu gaweane gawe susahi wong coba tuh. Nek gur gawe susahi wong ya rasa dadi pejabat ya rasa sekolah dhuwur-dhuwur nggih. Gur gawe susah lho nggih. Sing angel kan gawe gampang lho. Jadi kan ngoten gitu. Lho enek bencana apa enek sing bantu ditolaki ning kene ra dhewe ra sembodo lah sak gitu nggih. Saudara kita itu kan kekurangan ini ada bantuan dari luar. Enggak, kita enggak butuh bantuan luar. Ning kowe sembodo ora sembodo lho ya aneh to nggih. Lek gur ngrekasakne wong lho kabeh wong iso, lek gur ngrekasakne wong ya. Lah kita ini berpikir sekolah tinggi-tinggi, belajar baik-baik itu tuh supaya mempermudah orang kan begitu teman pikirnya itu ya. Gen gampang piye gitu loh. Kok ngerasa angel-angel, gen gampang piye. Kita nggak jadi bapak-bapak guru gitu, kita bicara bapak guru. Dia punya ilmu. Saiki diulang, murid ki gen gampang mudeng piye kan gitu tuh mikirnya. Apa gen angel mudeng? Lek gen angel mudeng rasa sekolah itu, rasa sinau. Wan kowe ngomong sak ono-onone tak bingung-bingung ke wong bingung to. Lah ya gampang nek gur gawe angel wae. Tapi yang sulit itu membuat mudah. Jadi murid biar jadi paham, gitu kan ya. Itu sulitnya di situ itu. Lah itu kita butuh belajar. Maka di sini Nabi yasiro, berilah kemudahan. Kalian berdua itu gawe gampang wae. Wala tu asiro, jangan bikin susah. Terus basyiro wala tu nafiro, berilah kabar gembira. Lah ini. Berilah kabar gembira, kalian berdua beri kabar gembira. Wala tunafiro, jangan bikin lari, jangan kayak melayu gitu. Wa tatawa, dan saling mencintailah. Tatawu berbuat baik gitu. Tatawa ini tahaba ya. Dan saling menaati masing-masing dari kepada keduanya, saling bekerja sama gitu. Tatawa wala tahtalifa, jangan berselisih. Yang dikirim dak ini loro beda lah, malah patuh dewe, orang kacek mungkin arep mulang kok malah patuh dewe. Bekerja sama gitu loh. Kowe bagian nang cah cilik ya, sing rada remaja, sing tuwa kowe, sing ibu-ibu kowe, gentenan gitu loh. Kan gitu tuh ya. Itu cara dakwah berdua itu gitu ya. Bekerja sama untuk membaikkan keadaan gitu. Aku nek ngomong karo wong tuwa-tuwa mungkin ra iso iki. Kowe wae ya, sudah aku sing ngomong. Nah, wis bagian cah nom-nom. Ada apa sih namanya, spesialis sendiri-sendiri gitu ya, spesialisasi masing-masing itu caranya berdakwah. Jadi di sini kita itu disuruh beri kemudahan, jangan dipersulit. Nek sih suatu gampangnya ngapa sih? Pengalaman kita dulu waktu di Jogja itu ya, di tahun 2006 ya, sudah tsunami itu kan, ada gempa Jogja itu tahun 2006 saya ingat saya. Kita dapati memang mungkin karena peraturan pemerintah ya, orang-orang itu pemerintah itu dapat bantuan sembako banyak kan, di kelurahan-kelurahan itu di dropback sembako kayak gitu. Yes, ada beras, ada mie instan, ada macam-macam, semuanya sembako lah. Minyak goreng dan yang lain, tepung dan sebagainya. Lah para terdampak ini, orang-orang yang kena gempa di Jogja dulu, di Bantul itu ini, yang paling parah di sana itu.
mau ngambil sembako itu kon duduhi KTP. Lah KTP mundi. Lah kok KTP omahe lho ambruk, takone KTP itu kan aneh loh ya. Harusnya kan tidak begitu, digawe gampang gitu. Tunjuk Pak RT, artinya ada, udah. Ini warganya Pak RT, iya udah KI gitu aja gampang gitu. Kok tidak tahu KTP barang lu aneh, KTP ini udah kubur bersama apa rumahnya, apalagi sekarang ini juga gitu. Rumahnya itu tenggelam di lumpur-lumpur itu, bagian hilang bahkan rumahnya itu. Kok takokne KTP omahe wis reneng pokoknya lha kudune kan dikantongi. Lah aku lagi turu kok kantongi KTP kan yo enggak ya hilang gitu. Takoni KTP kan aneh ta itu. Kudune kan ini jelas loh. Kamu kan orang-orang segitu kan kenal loh ya. Ini Pak, ini orang sini ya. Anu rumahnya sudah Pak RT-nya tinggal. Misalnya ini RT berapa gitu ya. Ini Pak RT-nya ini, warganya ini. Ya sudah dituain lah. Kan Pak RT-nya tahu. Wah, ini jadi warga kula niki kan Pak RT tahu tuh ya. Ini Pak RT tahu kan. Oh, ini warga kula nggih, jiko ambil sudah. Nah, gitulah waktu itu. Saya ingat kita waktu itu ya 2006 ya di Jogja itu. Lah yang bisa begitu malah relawan-relawan ini. Terus kalau orang anak peduli kalau hitung-hitungan pokoknya kalau ngedum nek wong tutup. Ada kasih bungkus, kasih beras, kasih apa gitu ya. Itu ya ada. Kita lihat waktu itu ada mobil api gitu, mobil sedan bagus itu. Lewat itu ngedumi aku. Kemul gitu. Waktu itu kan dibutuhkan ya, selimut itu kan dingin kan. Nah, orang-orang suruh dia buka pintu dikasih kayak ini semut selimut kemul kayak gitu. Gampang. Serasa nganggo macam-macam, serasa nganggo daftar orang kasih saja. Lo kan harusnya gitu tuh mikirnya itu. Kok kebalik tuh mikir saya, lebih kepiye tuh mikirnya. Waktu itu sudah gitu. Enggak tahu sekarang apalagi sekarang ya, tambah lagi gitu. Takoni lho kowe, juga bantuan lah. Iki kok ngendi asalmu ngendi lo kan kesuwen gitu. Artinya nanti kalau dikorupsi gimana lah iya. Itu juga terjadi di Aceh, konon dia ikut ke sana. Ceritanya orang-orang itu gitu. Ini di mana Belang Bintang namanya. Iskandar Muda itu apa namanya? Airportnya itu Belang Bintang itu di situ banyak di gudang-gudangnya itu beras itu akeh banget. Nang jiko itu udah ngomong ki mau. Lah mereka kena tsunami lho takoni KTP lho aneh tuh ya. Itu sepiye tuh. Ya harusnya tadi loh yang gampang piye. Saya khawatir diselewengkan. Ya sudahlah. Sekarang dibatasi setiap orang datang ke sini nulis nama, sudah. Nah, perlu ada kamera di foto itu orangnya ini sudah. Ini jiko, saya ingin jiko 10 kilo, mosok sesok sentek orang mungkin lah, ngapusi mesti. Nek kowe jiko kowe tok orang mungkin setidaknya 10 kilo kan ya orang mungkin tuh ya. Nah gitu tuh ya, dihitung kan bisa. Apa kamu untuk keluarga kamu baik keluarga kamu berapa? Sekian orang ditulis di situ kan iso itu. Jadi gampangannya kalau butuh identitas dibuatkan identitas saat waktu itu kan bisa gitu loh. Walaupun biasanya anonim gitu, tapi kita punya data gitu. Ini orang ini gini kan bisa dihitung lah ya. Loh, itu kan dipermudah caranya itu, bukan dipersulit. Nah, tadi ditakoni KTP, KTP kakane endi ya malah gitu sisane. Opo lagi malah kayak kena bencana kayak gitu kan. Kebalik-balik itu mikirnya itu. Harusnya begitu. Dakwah juga gitu. Nah, ini dakwah ya, dakwah juga gitu. Lo dari sakit ngeten mboten apa-apa pun, jenengan sakitnya napa kan gitu. Supaya orang-orang itu mau berbuat baik. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada, silakan. Seperti tadi diterangkan dalam surat Al-Maidah 57 Al-Kahfi 106. Iya. Ngejek-ngejek. Tidak sedikit dari warga atau saudara kita juga mungkin ada yang seperti itu. Iya. Penampilan dan celana. Oh, enggak mau, silakan. Berjengkol. Iya. Hukumnya gimana kan? Ya prinsipnya kalau dia mengejek, kalau dia tahu itu sebenarnya apa tidak tahu nih, tidak tahu lain hal, tidak tahu kita perlu butuh beritahu. Tapi kalau tahu tapi ngenyek, ya memang termasuk di sini itu ngenyek, memang sengaja melecehkan Islam, ya itu termasuk merendahkan Islam dan Muslimin walaupun orang Islam. Kan ada juga tuh ya, orang Islam nih ngenyek aturan Islam itu loh, orang gelem melakukan Islam malah ngenyek, elek-elek. Ya sama hukumnya dengan mereka itu. Melecehkan ayat ya sama hukumnya dengan orang-orang kafir itu. Hakikatnya ya, zahirnya muslim tapi hakikatnya ya kayak mereka. Ada lagi? Cukup mungkin? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.